Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yano Aribowo, asli Kelurahan Katunangan, Kecamatan Katunangan. Namun sekarang domisili di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari. Terus terang saya bukan warga Papungan dan tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi karya ini saya persembahkan untuk keluarga besar Mbah Mujair, masyarakat Papungan dan umumnya masyarakat Blitaraya. Terima kasih atas kedatangan teman-teman dari DPR Kabupaten, dari Perikanan, dari pariwisata, teman-teman kepala desa yang tidak diundang, tapi secara resmi masih nggak diundang. Tapi komunikasi kita, karena ini acaranya memang dadakan dan santai sekali, akhirnya kebanyakan tidak diundang secara resmi. Cuma yang atas nama kedinasan memang kemarin dengan bantuan Pak Kades Lutori kita difasilitasi untuk menghubungkan dengan teman-teman di dinas secara resmi. Kalau teman-teman yang lain kebetulan melalui grup WA, teman dari teman ke teman, bahkan rangkaian acara hari ini pun alhamdulillah berjalan meriah. Bahkan sebelum malam ini kita berkumpul di sini, tadi sore sudah diawali dengan mujairan 5K. Ada teman-teman dari komunitas lari Rang Blitar yang sudah berkeliling ke titik-titik bersejarah yang ada di Desa Papungan dan satu di Desa Kuningan, untuk menapaktilasi perjalanan Mbah Mujair membudidayakan ikan mujair di kolam air tawar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tidak akan terlalu banyak bercerita tentang isi buku. Terus terang saya tidak hafal 100% tentang isinya, karena banyak hal-hal penting nanti kalau saya sampaikan secara serampangan takutnya saya malah keliru. Lebih baik nanti teman-teman sekaligus promosi bisa baca di bukunya jika ingin ceritanya lebih lengkap. Saya akan di sini saya akan bercerita tentang proses penulisan buku ini hingga akhirnya buku sederhana ini jadi pas momen 86 tahun penemuan cikal bakal ikan mujair di muara Sungai Serang, Desa Serang, Kecamatan Pangurjo. Mimpi awal menuliskan buku sederhana ini sebenarnya berawal dari Haul Mbah Mujair yang digelar kalau nggak salah tanggal 24 September tahun 2012 lalu. Berarti sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika saya waktu itu masih aktif liputan di lapangan, kebetulan saya bekerja di Jawa Pos Radar Blitar. Saya waktu itu juga dapat undangan dari Mas Doni dan teman-teman meliput Haul Mbah Mujair yang ke-55 tahun 2012. Saya bahkan dikasih secara singkat selebaran yang dibagikan kepada teman-teman media kala itu, yang akhirnya sampai hari ini pun masih saya simpan, dan bukti itu masih saya bawa hari ini. Setiap hari saya bawa di dalam tas kuning saya, itu selalu ada selebaran yang dikasih Mas Doni dan teman-teman pada 2012 yang lalu. Bahkan Mas Doni sendiri sebagai panitia penyelenggara Haul yang ke-55 tahun sudah nggak punya filenya, sudah nggak punya bukti fisiknya, akhirnya malah minta ke saya. Bener Mas Doni? Itu komputernya sudah rusak, kebetulan saya simpan itu, kertasnya masih dia ada di atas meja. Kemarin sudah digandakan Mas Doni, mungkin disimpan biar dibaca dulu pernah nulis secara singkatnya Mbah Mujair. Dari bermula dari selembar kertas itulah saya waktu pulang dari liputan saya punya mimpi seperti tadi, mimpi boleh tapi juga harus bangun dan mimpi lagi. Akhirnya mimpi itu baru saya wujudkan sekitar 2 tahun terakhir. Kebetulan waktu masih awal corona kemarin tahun Maret 2020, saya Mas Bedet jagongan santai di rumahnya Mas Doni. Akhirnya saya minta jalan harus kemana ketika saya ingin mewujudkan mimpi saya 2012 yang lalu. Setelah 8 tahun mengendap, akhirnya mimpi itu saya munculkan
dan saya diarahkan harus menghubungi cicit-cicit Mbah Mujair, anaknya Mbah Mujair. Kebetulan saya dikenalkan dengan Mbah Munir, dan alhamdulillah keluarga besar Mbah Mujair terutama yang ada di Desa Papungan dan di desa-desa sekitarnya yang sudah menyebar sangat mendukung saya sebagai orang luar, tidak ada kaitannya keluarga sama sekali, tapi memberikan jalan kepada saya untuk mengakses cerita-cerita terutama Mbah Munir. Saya alhamdulillah kenal Mbah Munir Januari 2021 yang lalu. Saya dan Mas Bedet akhirnya membuat rekaman perbincangan santai Mbah Munir dengan saya, sekaligus menggali data tentang perjalanan awal ikan mujair dari air payung menjadi ikan air tawar. Mas Bedet dan saya sudah 2 tahun terakhir, selain ngulek-ngulek di Desa Papungan, di Kanigoro rumahnya Mbah Munir, di Desa Kuningan, di Kelurahan Talun, dan di Desa Serang, saya juga berdua berburu referensi secara mandiri, dan alhamdulillah masih diberi rezeki mampu menghadirkan buku-buku yang berkaitan dengan budidaya ikan mujair maupun sejarah Mbah Mujair, dan alhamdulillah bisa terkumpul beberapa buku di atas meja di belakang sana. Makanya kemarin ketika teman-teman Kok Darwis sama Bumdes minta dinas siapa saja yang diundang, saya mengusulkan 3 dinas: perikanan terutama terkait budidaya, pariwisata mungkin terkait Kok Darwisnya, dan perpustakaan seandainya nanti dari Pemkab Blitar ada program digitalisasi buku-buku lama, kami siap memberikan buku untuk di-scan ulang biar tidak hanya saya dan Mas Bedet saja yang membaca. Kebetulan 2 tahun ini referensi itu tidak pernah kami kenalkan ke khalayak umum, kami simpan sendiri. Bahkan keluarga saya di Kandusari juga mungkin belum tahu bahwa saya punya buku itu. Saya membawa pulang juga nggak berani, karena itu bukunya yang saya dapat majalah penyebar semangat itu tahun terbitan Januari tahun 51. Itu ada foto Mbah Mujair waktu umur 61. Kebetulan kalau yang sekarang di-scan itu penampakannya yang paling selatan itu Mbah Mujair umur 61. Selain itu di yang foto Mbah Mujair mendapatkan tamu 2 orang yang di tengah sawah, itu kemungkinan kalau saya angen-angen itu lokasinya di Kedung, karena semua kolam Mbah Mujair itu berada di dekat rumahnya kecuali yang di Kedung itu karena sewa di Mbah Mangun kalau nggak salah. Saya lupa namanya karena data sudah saya tuliskan, saya tidak mau terlalu berat mengingat-ingat. Itu kemungkinan foto yang Mbah Mujair menerima tamu di tengah sawah di sekitar Kedung depannya rumah Mas Doni. Kalau itu saya dapatkan dari buku Kementerian Penerangan Provinsi Jawa Timur dulu tahun 53. Pemerintah kan menerbitkan, masih provinsi, nggak semua provinsi seperti sekarang 34, dulu masih beberapa. Pemerintah melalui Kementerian Penerangan menerbitkan buku, dan alhamdulillah Jawa Timur salah satunya. Dari buku hampir 1000 halaman yang cuma ada fotonya Mbah Mujair cuma 1. Jadi saya membeli buku setebal hampir 1000 halaman itu, yang saya tuju di halaman 500 pas fotonya Mbah Mujair. Terus itu yang majalah lama lagi punya Mas Bedet, kami kolaborasi terus saling mengabarkan. Kebetulan Mas Bedet aslinya Desa Sumberjo Sanan Kulon, juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Desa Papungan. Karena ini cuma mimpi sederhana kami, pengen berbuat untuk Blitar, nggak usah berbuat untuk Indonesia terlalu jauh. Mimpi kecil saja di Blitar dulu. Kita pengen menjalankan kita sedikit menjalankan proyek Merdeka. Kita kemarin dalam perjalanan 2 tahun terakhir ada beberapa pihak sebenarnya yang menawarkan ada mungkin pendanaan. Saya tidak melihat nominalnya berapa, tapi awal saya katakan saya sudah sepakat dengan Mas Bedet bahwa buku ini harus dikerjakan secara mandiri. Kita juga tidak berusaha untuk mengakses dari dana dari pemerintah. Kita pengen mandiri, takutnya nanti ketika saya mengakses dari pemerintah, tahun anggaran selesai kita belum selesai bukunya. Bahkan ini
proyek santai saya seandainya nanti selesai 3 tahun pun juga tidak ada yang memarahi karena saya tidak memakai anggaran dari manapun. Makanya anggaran belanja, anggaran belanja rumah tangga sendiri. Terus terang kemarin akhir tahun setelah haulnya Mbah Mujair yang ke-64 kalau nggak salah September kemarin, kami juga bergandengan tangan dengan teman-teman dari Universitas Negeri Malang terkait pembuatan film profil Desa Papungan. Kebetulan Pak Kudore yang mengenalkan saya dengan tim dari dari Universitas Negeri Malang, dan akhirnya kita jalan sama-sama mengangkat potensi yang dimiliki Desa Papungan. Alhamdulillah akhirnya sudah jadi, dan sekarang kemarin saya berhenti berburu referensi itu sebenarnya karena dimarahi oleh Mas Beter. Tabungan sudah menipis, referensi masih diburu terus, akhirnya di stop, dan ini harus diselesaikan meskipun tidak sempurna tidak apa-apa. Nggak mungkin kita menjadikan sebuah karya sempurna mengalah-ngalahi nanti Al-Quran kalah. Kita sadar karya ini nggak akan sempurna, pasti ada banyak kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sangat mendukung dari teman-teman perangkat desa Pak Kades dari 4 wilayah yang sangat membantu, dari Kuningan, dari Papungan, dari Serang, dari Kelurahan Talun sangat membantu saya. Juga teman-teman, salah satunya Miss Jun yang hari ini malam ini hadir di sini. Ini Pak Kudori yang saya bilang bisa saya mendapatkan sumber 4 majalah berita perikanan Pak Yuda. Mungkin dulu ketika awal Kementerian Perikanan berdiri sekitar tahun 58-59 itu ada majalah berita perikanan. Saya sudah searching di Google, tahu sampulnya saja tapi tidak bisa mendapatkan fisiknya. Bisa mendapatkan paragrafnya tapi tidak bisa membaca halamannya. Saya akhirnya minta tolong kepada Miss Jun yang salah 2 diantaranya sedang berada di Amerika untuk mengakseskan saya di Universitas California kalau nggak salah, kan? Ya, dari Universitas California saya minta tolong majalah berita perikanan kisaran tahun sekian sampai sekian, 57 sampai 59 kalau nggak salah. Saya di sini ngumpul-ngumpul internet nyari 4 bulan 5 bulan nggak dapat, minta tolong anaknya Miss Jun seminggu sudah dapat. Ya harus diakui apa tidak, mungkin arsip digitalisasi di negara kita mungkin terlalu jauh jika dibandingkan dengan yang di sana. Saya mencari di sini tidak dapat, ketika minta tolong disuruh mencarikan langsung ke kampusnya. Alhamdulillah saya bisa baca halaman per halaman majalah yang saya minta. Bahkan ketika saya paksa harus 1 halaman full, sebenarnya ada alasan. Ketika majalah perikanan terbitan tahun Januari tahun 1958, 4 bulan setelah Mbah Mujair meninggal, itu ada 2 puisi yang harus saya baca utuh. Gak mungkin saya cuma baca 1 paragraf puisi, saya cuma tahu judulnya, Salamku untuk Keluarga Mujair sama Mujair in Memoriam. Itu judulnya seperti itu. Saya minta tolong Miss Jun, itu yang tersulit, dan akhirnya disusulkan sekitar 2 minggu kemudian Miss Jun, ya. Itu yang 3 sudah datang seminggu, saya minta tolong langsung dapat. Yang puisi harus 1 halaman penuh terbaca itu datang 2 minggu kemudian kalau nggak salah. Akhirnya setelah referensi itu bisa dihadirkan di hadapan saya, rupanya tidak fisik tapi digital karena aksesnya arsip digital di sana. Alhamdulillah setidaknya saya bisa baca utuh, dan nanti rentetan referensi yang bisa dipulangkan termasuk dari bantuan teman-teman, juga Mas Rosin yang mempunyai buku terbitan tahun 53 itu sudah dipamerkan di sana, boleh disentuh. Alhamdulillah tadi sebelum tamu-tamu datang saya plastiki dulu, soalnya beberapa kertas buku sudah merpel, terutama yang terbitan tahun 50-an. Itu anak saya juga belum tahu karena nggak pernah saya bawa pulang. Paling saya bawa pulang waktu baca malam, pagi saya bawa ke kantor lagi. Saya belum berani membawa pulang buku-buku itu. Selain rawan protol, juga rawan sobek ceritanya itu. Terus terkait
Mungkin kalau terkait cerita di balik penulisan seperti itu, saya menekuni, menelateni, melipir-melipir ke Serang, ke Papungan. Kalau nyuwun pangapunten saleh niki izinnya memang saya sengaja di belakang. Saya nyolong-nyolong informasi dulu baru izin ke Pak Kudori sekitar Agustus lalu sebelum haul, ke Mas Handoko juga Agustus yang lalu, ke Kelurahan Talun juga beberapa bulan yang lalu, ke Desa Kuningan juga beberapa bulan yang lalu. Jadi saya selama ini jalan dulu berdua dengan Mas Bedet, izin ke pemilik wilayah setempat belakangan, termasuk Pak Camat Kanigoro baru saya izini 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Sebelumnya Pak Toha Masuri, Kepala Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, saya izini baru Desember kemarin. Akhirnya setelah tahu ada Mbah Munir yang masih sehat, Pak Toha pengen sowan ke Kanigoro, ke rumahnya Mbah Munir, dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Mbah Munir. Akhirnya komunikasi langsung. Bahkan Mbah Munir meskipun usianya pun sepuh, tapi memori ingatannya masih sangat kuat sekali. Bahkan ketika menyebut Mbah Munir, Kepala Dinas Perikanan yang ngantar nampak tilas jenengan tahun 79 sinten? Isnun sinten? Mbah Munir masih ingat nama kepala, mungkin Isnun Isnantopuro. Itu jenengan cek di internet masih ada nama lengkapnya itu. Bahkan nama orang yang menolong Mbah Mujahid ketika Jepang mau menghapus penghargaan 6 gulden dari Belanda, itu juga masih ingat, rumahnya juga tahu. Pak Yusuf Mojo tadi sudah disebutkan, itu salah satu perwakilan, mungkin dulu masih jabatan perikanan dari Jawa Timur, dinas belum ada dinasnya. Itu Pak Yusuf Mojo itu adalah, saya sekedar menambahkan, perwakilan dinas perikanan Jawa Timur yang mengetahui ikan mujair itu ada di Blitar. Dalam artian secara kedinasan Pak Yusuf Mojo dalam penemuan orang awam Mbah Mujair. Mbah Mujair mengawali pertemuan dengan cikal bakal ikan mujair pada 25 Maret 1936. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan dalam rangka suruhan, bukan dalam rangka nyepi. Kalau yang banyak beredar, mungkin yang seperti dikatakan Pak Toha di dalam pengantar, ada beberapa hal yang beda dengan sejarah ikan mujair yang ada di sekitar kita. Mungkin banyak orang yang tahu versi Mbah Mujair bangkrut jualan sate karena judi. Bukan, Mbah Munir tidak pernah mendapatkan cerita Mbah Mujair judi, tapi Mbah Munir tahunya Mbah Mujair itu santrinya Mbah Soleh Kuningan, Pondok Kuningan Lor ya Pak Mbah Soleh. Selain dari cerita Mbah Munir, juga dikuatkan dengan majalah tahun 59 sama majalah terbitan 2 April tahun 1960 Star Weekly sama majalah berita perikanan, bahwa menyebutkan Mbah Mujair adalah santrinya Mbah Kiai Soleh Kuningan. Pada 1917 tadi seperti dijalani teman-teman Mujairan tadi yang dari komunitas lari, tadi sempat mampir ke tempat pembuatan kolam. Mbah Mujair pertama kali belajar membuat kolam pada tahun 1917 di Desa Kuningan, bukan di Desa Papungan. Karena Mbah Mujair itu lahir kalau nggak salah 20 Mei. Kebetulan alhamdulillah saya bisa mendapatkan dokumen yang menyebutkan tanggal lahir Mbah Mujair yang dituliskan ketika Mbah Mujair masih umur 61 di Majar Penyebar Semangat terbitan Januari 51 itu terkait tanggal lahirnya Mbah Mujair disebutkan lahirnya di Kanigoro, kalau dari keluarga di Kuningan Tengah. Mbah Mujair akhirnya belajar di lahir 1890, akhirnya belajar di mondok di rumahnya, di pondoknya Mbah Kiai Soleh Kuningan karena nggak pernah sekolah
SR nggih Mbah Munir. Mbah Mujar tidak pernah sekolah nggih. Langsung mondok di Mbah Soleh. Nggih. Itu mondok perkiraan dari 1910 sampai tahun 17-an mungkin bisa lebih, soalnya Mbah Mujair dimintai tolong untuk membuat 3 atau berapa kolam di Blumbang Gegel. Kolam tuanya Desa Kuningan itu untuk persiapan budidaya ikan mujair pertama kali di Blitar. Jadi kalau sekarang ada pondok dahar yang kulinernya gurami, itu nggak salah, karena di belakangnya pondok dahar itu tempat pertama kali gurami dibudidayakan di Blitar, di Desa Kuningan. Akhirnya berlanjut tahun 20 kalau nggak salah Mbah Mujair buka usaha warung sate. Nah dari situ, dari buka usaha warung sate itu kebanyakan versi mengatakan Mbah Mujair bangkrut karena bermain judi. Saya mungkin sebagai yang melakukan riset sekitar 2 tahun terakhir kok nggak terlalu percaya kalau Mbah Mujair yang seorang santri kok judi. Ternyata dari keluarga sendiri juga nggak mengetahui bahwa Mbah Mujair itu berjudi, bahkan melarang anak-anaknya untuk berjudi, bahkan utang bank itu juga tidak diizinkan. Ada di buku itu 3 pesan penting Mbah Mujair untuk anak keturunannya yang masih teringat dengan jelas di memori Mbah Munir. Akhirnya saya berkesimpulan ada cerita lain di balik pindahnya Mbah Mujair dari Desa Kuningan ke Papungan, dari Papungan akhirnya sampai ke Pantai Serang. Pasti ada alasan lain. Bahkan tadi diceritakan Mbah Munir, memang sejak menikah, ketika usai dimintai tolong oleh Mbah Yai Soleh Kuningan untuk membuat kolam gurami pada 1917 itu, Mbah Mujair akhirnya terinspirasi menjual gerobaknya, cikarnya dijual, dibuat beli tanah di Kuningan, dan akhirnya dibuat sebagian 100 meternya dibuat kolam, yang 2000 meternya dibuat sawah sama rumah. Akhirnya kalau cerita umumnya Mbah Mujair itu katanya bangkrut lewat judi, kalau di majalah yang kami temukan, kebetulan terbitan tahun 60 kalau nggak salah, itu Mbah Mujair juga terpengaruh krisis moneter yang terjadi 1930-an, dan akhirnya pindah ke Papungan menjadi Jogoboyo selama hampir 9 tahun, kalau nggak salah 1934 sampai 1943. Dan seperti dikatakan Mbah Munir tadi, momen hari ini 25 Maret 86 tahun yang lalu, Mbah Mujair bersama Mbah Muraji beserta 7 warga Papungan, memang tradisi di Desa Papungan setiap satu suro atau satu Muharram, kebetulan kalau 25 Maret 1936 itu kalau nggak salah bertepatan dengan 1 Muharram 1355 Hijriah, 9 warga Desa Papungan, Mbah Muraji dan Mbah Mujair beserta 7 orang lainnya itu memperingati suruhan di Pantai Serang. Benar dikatakan Mbah Munir, Mbah Mujair istilahnya juga sangu, alat untuk mencari ikan, karena sebelumnya sudah memelihara ikan tawes, ikan gurami, ikan tombro. Itu masih 3 jenis itu sudah dipelihara Mbah Mujair, dan akhirnya karena ingin tambahan rezeki untuk ngopeni anak-anak yang banyak, kebetulan anaknya Mbah Mujair ada 7, Mbah Munir alhamdulillah masih dikaruniai umur panjang, adalah anak yang kelima. Mbah Mujair ingin mencari tambahan open-open, akhirnya berangkat ke Serang. Yang lain mungkin fokusnya merayakan suruhan di Pantai Serang, tapi Mbah Mujair misinya double, ya merayakan suruhan, yang mencari ikan. Dan alhamdulillah kalau ketika napak tilas itu posisi lokasi penemuannya di kiri dari ketika napak tilas menghadap ke Pantai Serang, berarti posisinya di muara Sungai Serang yang sekarang ada di sisi timur pantai. Sisi timur kan, di sisi kirinya timur betul Mas ya? Yes, sisi kirinya itu. Mbah Mujair mencari banyak jenis, pokok dibawa pulang seperti tadi Mbah Munir 10 kali perjalanan ditimbang
ikan-ikan yang lain dan akhirnya disisihkan. Dari dua itu ternyata hasilnya sepasang dan akhirnya bisa berkembang biak, dan itu akhirnya yang menjadi awal mula perkembangan ikan mujair di kolam air tawar. Posisi kolam tadi juga dilewati teman-teman yang ikut lari, posisi di lingkungan Tegalrejo namanya kolam Tenggong, dan alhamdulillah kolam itu masih ada meskipun tidak dimanfaatkan seperti dulu. Itu adalah kolam bersejarah. Pertama kali ikan yang awalnya disebut masyarakat desa Serang sebagai ikan walangan bisa hidup di kolam air tawar di desa Papungan. Orang lebih mengenal ikan mujair versi awal sebagai iwak laut, bukan ikan mujair. Ikan mujair baru dikenal secara resmi setelah Pak Yusuf Mojo tadi kunjungan di Desa Talun, mengetahui di rumahnya Kades ada ikan yang belum pernah diketahui. Akhirnya rentetan dari perjalanan Pak Yusuf Mojo itu sampailah ikan yang dibudidayakan Mbah Mujair ke Surabaya, diperkenalkan secara resmi di depan Kepala Dinas Perikanan se-Jawa pada November 1939, hampir 3 tahun setelah beredar liar di masyarakat. Bahkan pada tahun 39 sampai Oktober 40 kalau nggak salah itu peredaran mujair pernah dilarang karena setelah diperkenalkan secara kedinasan, teman-teman di dinas kala itu juga pengen mengetahui keuntungan apa yang ketika ikan mujair itu dibudidayakan di masyarakat. Tapi dinas jalan sendiri, rakyat juga jalan sendiri, pernah ada penyelundupan ikan mujair 29 ekor ke Tasikmalaya. Akhirnya mujair larangan itu dicabut dan menyebar mulai awal tahun 37, dilarang 39 sampai 40 tidak kena, akhirnya tetap nyebar. Dari dekade ke dekade akhirnya salah satu sampel sempat dikirim ke Belanda dan Inggris. Akhirnya muncullah ikan itu memang bukan dari Indonesia tapi dari benua Afrika. Ada 3 kali identifikasi dari tahun 47 sampai terakhir, identifikasi terakhir tahun 80 itu nama latinnya Oreochromis mozambicus. Berarti diakui ikan itu berasal dari Mozambik, Afrika. Yang menjadi keberuntungan Mbah Mujair adalah Mbah Mujair bisa bertemu dengan cikal bakal ikan mujair di Pantai Serang. Bahkan di sebuah buku yang terdiri dari 12 jilid pun yang menuliskan tentang dunia perikanan yang ada di Nusantara, ikan mujair juga tidak tercatat, tapi baru ditemukan tahun 36 di satu-satunya, insya Allah seingat saya menuliskan itu, satu-satunya di Indonesia ditemukan di Desa Serang yang sekarang dipimpin oleh Mas Handoko. Menjadi sebuah keistimewaan, juga menjadi sebuah misteri sampai hari ini, bagaimana perjalanan ikan dari Afrika sampai ke Desa Serang. Kok tidak milih Jakarta, Jawa Barat, kok morok-morok sampai Serang. Pasti ada yang istimewa, dan alhamdulillah ditemukan Mbah Mujair dari air payo bisa dibudidayakan di air tawar. Banyak yang menyanggah Mbah Mujair bukan penemu ikan, kok ditemukan apa diciptakan. Yang menemukan kalau saya mungkin yang diakui pemerintah secara resmi, mengenalkan ke dunia secara resmi di Indonesia khususnya, Mbah Mujair mengenalkan dan akhirnya diperkenalkan secara resmi, secara kedinasan pada November 39. Itu kalau saya penghargaan nama Mujair itu lebih ke penghargaan lokal. Bahkan banyak salah persepsi ikan kok ditemukan. Memang kalau dengan membaca kita akan lebih tahu bahwa proses perjuangan Mbah Mujair menghadirkan ikan mujair dari air payo menuju air tawar itu patut diapresiasi. Bahkan W.H. Skaster kalau nggak salah, Kepala Dinas Perikanan zaman Belanda, mengapresiasi dengan nama lokal, bukan nama dunia. Itu sebenarnya nama lokal untuk Indonesia, ikan dengan nama latin Oreochromis mozambicus dengan sebutan ikan mujair. Saya menemukan berita yang menyebutkan ikan itu, ikan iwak laut sebagai ikan mujair itu
referensi tertua saya sampai hari ini kalau nggak salah koran terbitan November tahun 40. Jadi antara diperkenalkan November 39 ke 40 mungkin penyematan nama lokal ikan mujair itu terjadi di kisaran bulan-bulan tahun antara tahun 39 sampai November 40 itu. Jadi akhirnya ikan itu diakui secara resmi sebagai ikan mujair. Bahkan saya mendapatkan referensi, alhamdulillah tidak dapat aslinya, buku tahun 45, tapi saya dapat kopinya, tidak apa-apa, disyukuri. Buku lama mungkin jumlahnya masih sudah jarang, itu sudah judulnya perihal ikan mujair, sudah dituliskan ikan mujair, buku terbitan Jepang tahun 45. Bahkan Jepang sendiri yang awalnya sempat ingin menghapus dana apresiasi dari Belanda 6 gulden, akhirnya juga menjadikan ikan mujair sebagai salah satu bahan propaganda untuk menarik hati masyarakat jajahannya untuk memelihara ikan mujair di halaman masing-masing. Nanti seandainya teman-teman masih banyak waktu pengen ngobrol santai, nanti bisa diputarkan film propaganda Jepang terkait pemanfaatan ikan mujair untuk meningkatkan gizi masyarakat kala itu. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas selesainya buku sederhana ini. Saya tidak mungkin mengejar karya yang sempurna karena sudah dimarahi Mas Bedet, harus segera diselesaikan. Nanti kalau tidak disetop katanya saya masih belajar terus. Makanya ini buku sederhana ini saya persembahkan untuk Mbah Mujair, mungkin salah satu penghargaan yang sederhana untuk seorang pahlawan perikanan darat Indonesia, untuk keluarga besar Mbah Mujair yang diwakili Mbah Munir. Alhamdulillah, semoga umur panjang Mbah Munir. Nanti sebelum saya akhiri, saya kok punya angen-angen. Mungkin di sini ada teman-teman dinas, ada teman-teman dewan, ada teman-teman perangkat desa, dan teman-teman semua. Mimpi yang mungkin sederhana. Saya dan Mas Bedet, mungkin teman-teman yang lain sudah membantu mendapatkan referensi yang bisa dibaca ulang. Di luar buku saya ada banyak buku-buku referensi yang sekarang ditata di meja itu. Seandainya nanti ada program digitalisasi dari pemerintah Kabupaten Blitar, monggo boleh arsip-arsip itu digitalisasi untuk agar nantinya bisa dibaca khalayak umum. Dan nantinya seandainya foto-foto Mbah Mujair itu foto-foto penampakan ikan mujair sebelum nila masuk ke Indonesia tahun 69, itu buku tahun 51 sama 60 itu penampakan ikan mujair jadul, memang seperti itu. Sebelum sekarang istilahnya tersamarkan oleh nila yang baru masuk Indonesia secara resmi tahun 69 dari Taiwan. Itu penampakan ikan mujair yang bisa kita dapatkan dari majalah tahun 51 sama 60 kalau nggak salah. Pokoknya sebelum nila masuk ke Indonesia tahun 69. Saya dengan banyaknya foto-foto Mbah Mujair, bahkan yang foto itu Mbah Mujair menerima tamu, Mbah Mujair prosesi peresmian makam setelah dipindahkan pada tanggal 16 Februari tahun 1960. Itu bahkan Kapolres yang sedang meletakkan karangan bunga itu adalah Kapolres Blitar kala itu. Polres sendiri kemarin sempat dipancing sama Mas Bedet ketika Hari Bayangkara. Foto itu pertama kali diunggah oleh Mas Bedet. Ternyata juga Polres tidak ada arsipnya seperti itu. Berarti kan foto-foto itu kan istimewa. Saya mimpi, angan-angan saya foto-foto itu bolehlah digandakan. Mungkin hak ciptanya saya ngikut di majalah masing-masing, tapi karena sudah kelangkaannya untuk menyelamatkan, untuk biar mungkin ke asas manfaat, mungkin membaca iya, tapi kan asas manfaatnya bisa dibaca, bisa dilihat oleh khalayak umum. Mungkin suatu saat di Blitar ada museum khusus untuk Mbah Mujair. Saya enggak, tadi kalau Mas Handoko pengennya ada ikan yang menjadi tetenger. Nah mungkin
ikannya di depan nggak apa-apa, saya museumnya di belakang. Biar satu rangkaian. Kalau bisa minta seperti itu, bahkan teman-teman juga banyak yang secara sukarela memvisualisasikan Mbah Mujair itu di depan ada Mas Sony Yuliono. Mas Sony tidak usah malu, senyum aja tidak apa-apa. Itu lukisan yang di depan itu lukisan legendarisnya Mas Sony yang saya tahu pertama kali pada September 2012 yang lalu. Mas Sony karyanya khas Blitar juga. Spesialis Bung Karno, tapi juga bisa dimintai tolong spesialis Mujair. Itu ada teman yang lain yang juga memvisualisasikan ikan mujair. Ada Mas Gige yang konsen di batik khas Pabungan dengan motif mujair. Nanti mungkin bisa lebih dilegalkan atau dikuatkan dengan cakrawala biar semakin dikenal. Ada teman yang malu di depan, sebenarnya kalau diskusi tidak malu Pak, tapi secara resmi tampil di depan tidak malu, katanya cukup saya dan sama Mas Bedet sama Mas Doni. Itu teman-teman punya mimpi meskipun tidak ada dan kucuran dana dari pemerintah, teman-teman sudah jalan dengan passion masing-masing. Mungkin saya bisanya menulis, ya nulis, saya Mas Bedet bisanya film, belum kesebut tadi film dokumenter, insya Allah sebentar lagi jadi. Sama seperti saya karena proyek Merdeka tidak bisa ditagih, kecuali beliaunya mau sendiri merampungkan, itu nanti selesai dengan sendirinya. Saya Pak Kudori pun ketika minta saya harus selesai sekarang, kalau saya tidak mau menyelesaikan sekarang, saya juga tidak akan menyelesaikan, karena saya sejak awal sudah mematok buku ini harus selesai dengan proyek Merdeka. Akhirnya salah satu mimpi saya tadi museum, mungkin tidak museum secara besar-besaran seperti Museum Bung Karno, mungkin terlalu besar. Mungkin di satu ruangan khusus yang permanen. Kalau di sini statusnya teman-teman Bumdes sama Pak Darwis kan masih ngontrak Pak. Seandainya ada lahan asetnya Pemkab yang bisa dihibahkan untuk teman-teman, bukan atas nama Pabungan lagi, atas nama Kabupaten Blitar, dibuatkan museum khusus Galeri Mujair. Nanti kita akan nyupli foto-foto itu bisa difigura lebih bagus lagi. Kalau tadi kebetulan acara ini acara asal-asalan Pak. Buku saya secara resmi terbit baru 10 Maret kemarin. Saya pesan ke penerbitnya, kalau bisa sudah bisa terbit sebelum tanggal 25 Maret. Teman saya yang punya penerbit orang Kediri, jadi tidak tahu tanggal 25 Maret ada apa Mas kok harus itu. Saya pengen memperingati 86 tahun penemuan cikal bakal ikan mujair. Kalau saya rasa hari-hari internasional, hari-hari nasional sudah banyak yang memperingati. Kita mulai gotong royong dari angkringan Kampung Mujair. Saya ngobrol dengan Pak Ari dari Bumdes, Mas Yoyo, salah satu cicitnya Mbah Mujair, Ketua Pok Darwis, Mas Rozik, Ketua Karang Taruna juga cicitnya Mbah Mujair, Mas Pandu dari Jelajah Blitar sama Info Blitar, Mas Bedet dari Kunam Sinam Film, dan beberapa teman yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Jagungan bareng setelah tanggal 10 saya lupa, malam apa itu hujan terus itu Mas ya, malam-malam di angkringan sampai jam 1 kalau salah. Itu ngobrol tanggal 25 harus diadakan acara meskipun asal-asalan tidak apa-apa. Intinya apa? Saya pengen, kalau saya sendiri mungkin ada lain kesempatan bisa ngobrol tentang buku. Saya pengen biar Mbah Munir yang bercerita. Soalnya selama ini banyak yang tidak tahu bahwa generasi kedua Mbah Mujair itu masih ada, dan alhamdulillah Mbah Munir bisa hadir di sini. Kalau sesuai KTP Mbah Munir sebentar lagi ulang tahun, barangkali dari teman-teman dinas atau dewan mau ngasih kado ulang tahun yang spesial untuk Mbah Munir 3 April tahun 1935. Nanti bisa diajak wisata ke Serang. Iya Mbah Munir. Saya harinya lupa, tanggal 3 itu apa.
tanggal 3 kalau nggak salah Senin atau Minggu itu posoan. Buka bersama di Pantai Serang. Nanti wajib ada yang jemput, tidak mungkin Mbak Munir saya gonceng sama Mas Betet sepeda motor ke Pantai Serang. Harus ada yang jemput. Saya target siapa yang di sini memiliki kemampuan menjemput dengan fasilitas yang agak lebih lah daripada saya yang dijemput, biar lebih. Kalau kemarin saya cerita langsung ke Pak Toha, Kepala Dinas Perikanan. Saya Kamis ketemu Pak Toha, Jumat langsung setelah Jumatan minta diantar ke rumahnya Mbak Munir. Itu katanya salah satu angan-angan Pak Toha ketika mendapatkan amanah Agustus kemarin mendampingi teman-teman Dinas Perikanan, pengen memunculkan kembali ikan mujair. Kita tidak semayanan, ternyata satu tujuan Mbak. Saya nulisnya Pak Toha biar tadi ditarget kalau Serang 10.000 bibit, mungkin dari dinas bisa 100.000, alhamdulillah. Kalau teman-teman secara sukarela, ada Mas Yoyo dan Mas Lip, mungkin yang lain cicit-cicitnya yang sudah secara sukarela sambil kerja di beberapa wilayah di Blitar sambil mencari bibit ikan mujair. Kemarin info dari Indramayu juga ada, dari Situbondo Pak Yudang ya, masih menunggu antri panen bandeng karena di sana hitungannya mujair itu hamba. Memang secara ekonomis kalah dengan koi yang sekarang menjadi ikonnya Blitar Raya, bahkan kota kabupaten ikonnya sama-sama koi yang dimunculkan patungnya banyak. Saya kalau mimpinya tadi Mas Handoko patungnya ikan mujair, saya museum. Nggak harus besar, mungkin satu ruangan ini asetnya kabupaten yang bisa ditengok oleh masyarakat umum, tidak hanya miliknya Desa Pabungan saja. Mungkin angan-angannya sederhana, tidak terlalu muluk-muluk seperti Museum Bung Karno dan Perpustakaan Bung Karno. Kita mungkin di pojoknya pendopo Kabupaten Blitar yang di Kanigoro, mungkin di baratnya masih ada aset nganggur, bisa didirikan, atau mungkin di tempat yang lain yang lebih pas dari kajian-kajian teman-teman, biar akar sejarah budidaya ikan mujair di kolam air tawar di Blitar tidak terlupakan. Bahkan saya kemarin juga ngetes ke beberapa keluarga besar Mbah Mujair yang generasi cicit-cicit itu sudah tidak tahu secara persis. Akhirnya mungkin dengan saya mengumpulkan serpian-serpian yang tercecer di masa lalu, bukan barang langka sebenarnya, karena langkahnya termakan waktu. Kalau dulu Mbah Mujair itu alhamdulillah, saya yakin orang yang terkenal, bahkan meninggalnya beliau tanggal 7 September 57 itu diberitakan 2 kali di koran yang sama. Itu salah satu korannya yang paling kiri sendiri, itu koran terbitan tanggal 18 September 57 dan pernah terbit tanggal 16 sama 18, 2 kali pemberitaan. Orang desa dari Pabungan, bukan di pusat pemerintahan, sampai diberitakan 2 kali meninggalnya, berarti kan indikasi orang yang istimewa. Mungkin cukup dari itu. Kalau mau lebih jelasnya bisa baca bukunya. Ngapunten, ini tadi jumlah bukunya sangat terbatas, cuma ada 13 karena penerbitnya berhalangan hadir malam ini. Saya sudah pesen untuk mendatangkan dan tadi disanggupi, ternyata berhalangan hadir dari Kediri. Mungkin itu bisa diborong dulu. Kalau teman-teman yang dekat tadi sudah saya pendek, tidak usah dibeli dulu, biar teman-teman yang agak jauh yang beli. Kalau yang teman-teman dekat biar beli nanti saya antar. Ada 13 monggo kalau diborong. Mungkin cukup sekian. Sebelum saya tutup, oke? Oke? Bahwa buku ini karena beberapa referensi itu kan datang dari anak saya, ada kontribusi. Jadi ini tidak tentang berita, karena anak saya kan warga negara Amerika. Jadi buku ini adalah universal. Jadi saya sebenarnya bahagia karena dia masih merasa dia bagian dari Indonesia. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Karena dari usia yang 26 tahun dihabiskan 20 tahun di luar negeri. Jadi ketika dia mau serius menyelesaikan buku ini punya ruh sebenarnya, kesatuan, bahwa
Terima kasih banyak Miss Jun. 4 seri majalah berita perikanan tahun 58 bulan sekian sampai 59 sangat membantu saya. Itu saya salah satu puzzle yang tidak mungkin saya teruskan ketika itu tidak bisa ditemukan. Terima kasih banyak Miss Jun. Saya yang terima kasih. Karena saya pengen sekali, saya itu punya keterkaitan dengan Indonesia gitu ya. Jadi ketika dia menyanggupi, kemudian saya sebagai itu tersampai banget. Jadi, oh dia masih ingin sekali gitu, jadi bagian dari Indonesia. Dari saya sebenarnya sempat kecewa ketika dia memilih di luar negara asing, tapi itu pilihan dia sebagai anak remaja yang sudah dewasa. Tapi rasa-rasanya Indonesia memang berat untuk dilepaskan. Jadi mudah-mudahan buku ini rohnya itu ya kita semua dunia gitu. Itu aja sih. Terima kasih untuk Thomas yang ada di Amerika. Karena sudah sangat membantu menyambung puzzle yang terputus. Kalau tidak ada 4 majalah berita perikanan yang dikirimkan dari sana, saya tidak mungkin akan menyelesaikan buku itu. Soalnya ada 1 halaman yang harus saya baca penuh untuk menuntaskan buku itu. Dan alhamdulillah, mungkin karena sudah malam, monggo kalau mau memborong bukunya dihabiskan ada 13. Kalau mau sabar nanti setelah stok datang juga tidak apa-apa. Mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah, kesempatan yang diberikan semoga kedepannya memberikan dampak positif untuk pariwisata di Blitar, khususnya Desa Pakungan, yang menjadikan momentum penemuan ikan mujair yang 86 tahun menjadi momentum penting, dan semoga bisa diperingati setiap tahun. Mungkin kalau Bung Karno haulnya setiap tahun ada, ya harapannya Kabupaten Blitar juga menyelenggarakan haulnya Mbah Mujair. Kalau selama ini gotong royong Pak, keluarga besar dari tahun ke tahun gotong royong. Dari kemarin Pemdes juga mendukung penuh kirap, ide barunya Pak Kudori, kok moro-moro kirap. Bahkan sebelumnya tidak ada kirap Mbah Mujair dari kantor desa ke makam. Baru kemarin usulnya Pak Kudori, kalau nggak salah seminggu sebelumnya Pak ya. Terus kirap aja, terus kirap. Karena ya seadanya, saya kalau sebelumnya kan cuma doa bersama di makam. Kebetulan kemarin ada tambahan kirap. Semoga tahun depan, sekarang, tahun ini meninggalnya Mbah Mujair tanggal 7 September tahun 57. Berarti tahun 2022 ini haul yang ke-65. Monggo Pak Wondo nanti bisa diusulkan, disampaikan haulnya Mbah Mujair, tapi yang menyelenggarakan bukan Desa Papungan, Pemkab. Mantap mau betul. Kalau yang menyelenggarakan Pemkab, nanti tempatnya tidak usah di sini, di pendopo sana digelorakan bahwa kalau kota ada haulnya Bung Karno, kabupaten ada haulnya Mbah Mujair, sama-sama pahlawan kok. Kan tidak bisa dibedakan jalur perjuangan. Mungkin Bung Karno lewat kenegaraan, kalau Mbah Mujair perjuangannya lewat jalur pemenuhan makanan bergizi bagi masyarakat yang kekurangan protein di masa perang. Makanya diakui apa tidak, ternyata pemerintah sendiri juga memberikan penghargaan. Setahu saya ada 3 piagam yang sudah diterima Mbah Mujair tahun 51 sama 54. Dan terakhir 65 ketika beliaunya sudah meninggal. Bahkan makamnya Mbah Mujair itu juga posisi sekarang itu adalah hadiah dari pemerintah, yang 2 tahun setelah meninggal tahun 59 itu dipindahkan ke lokasi yang sekarang dan baru diresmikan pada 16 Februari tahun 1960. Kalau pemerintah pusat saja sudah mengakui kepahlawanan Mbah Mujair sebagai pahlawan perikanan darat Indonesia, semoga Pemkab yang menjadi epicentrum awal budidaya ikan mujair di kolam air tawar di Desa Papungan bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar.